Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga yaitu tentang akar bilangan berpangkat. Disimak ya. Sebelumnya kita pernah mendefinisikan tentang eksponen atau pangkat. Nah, Ibu ulang lagi sebentar, lalu nanti akan kita sambungkan dengan bentuk akarnya. Oke, perlu diingat. Ya, perpangkatan itu adalah eksponen atau artinya adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Masih ingat ya? Kalau A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A yang berpangkat N dapat dituliskan seperti ini. Tentunya masih ingat, berarti sebanyak N kali. Lalu bagaimana dengan akar? Oke, nah di sini akar pangkat 2 itu sama juga kebalikan dari pangkat 2-nya. Kebalikan dari pangkat 2. Kalau akar pangkat 3 itu artinya kebalikan dari pangkat 3. Ya, kita masuk ke contoh soal. Tolong perhatikan, disimak, hitunglah hasil pangkat berikut. Oke, akar 7 pangkat 2 diingat ya. Oke, 7 pangkat 2 itu artinya 7 kali 7 sama dengan 49. Ini dulu, diingat dulu nih pangkat. Nanti bagaimana akarnya? Berarti akar 49 adalah 7. Gitu, ngerti ya? Lanjut. Hitunglah hasil akar berikut. Akar 81 berapa? Ayo, gampang ya, sama dengan 9. Next. Akar 25 adalah 5. Next. Nah, akar 3 dari 27 berapa? Nah, ya, bagi yang belum ngerti, kita cari dari 23 sebanyak 3 kali akarnya. Berapa kira-kira ya? Berarti yang hasilnya 27 itu 3 kali 3 kali 3. Benar nggak? 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Berarti akar Berarti akar 3 dari 27 adalah 3. Pintar. Lanjut. Akar 3 dari 512. Berarti kita juga harus mencari perkalian yang sebanyak 3 kali ya. Coba yang hasilnya 512 itu 8 misalnya, kali 8 kali 8 kali 8 64 kali 8 adalah 512. Jadi akar 3 dari 512 adalah 8. Nah, sekarang kita masuk ke konsep bilangan bentuk akar. Apa sih itu? Di sini akan ada yang namanya bilangan rasional. Bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat, tapi B-nya tidak boleh 0. Nah, apa itu bentuk akar? Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang hasilnya bukan bilangan rasional. Jika akar pangkat suatu bilangan bukan merupakan bilangan kuadrat, maka dinamakan bentuk akar. Kayak apa sih? Ya, ini dia contohnya. Contoh bilangan bentuk akar 2, akar 3, akar 5, akar 10, 2 akar 2. Nah, itu contoh bentuk akar. Ya, artinya yang bukan bilangan kuadrat. Balik lagi. Nah, lihat ini. Contoh bilangan yang bukan akar. Akar 4, akar 9, akar 16, akar apa bedanya ya? Nah, perhatikan bedanya. Kalau akar 4 kan ada nilainya. Berapa akar 4 nilainya? Ya, 2 ya. Akar 9 nilainya berapa? 3. Akar 16 nilainya 4. Akar 4 nilainya 8. Sedangkan di sini akar 2 nilainya ada nggak? Nggak ada. Akar 3 nilainya ada nggak? Nggak ada juga. Akar 5 nggak ada juga. Akar 10. Makanya bentuk akar-akar ini kan nggak ada nilainya nih. Nah, yang nggak ada nilainya berarti kita namakan bentuk akar. Jelas ya?
Ya, lanjut. Sekarang bagaimana mengubah dan menyederhanakan bentuk akar? Oke, perlu diingat nih, mengubah bentuk akar menjadi bentuk pangkat. Nih, kalau ada A pangkat M, akar N dari A pangkat M, berarti M per N, berarti dalam per luar ya. Contohnya nih, akar 3 dari 2 pangkat 2, artinya 2 pangkat 2 dulu sebagai pembilang, baru penyebutnya yang di luar. Oke, gini ya, berarti 2 per 3. Perlu diingat nih. Ada lagi yang perlu diingat. Oke, menyederhanakan bentuk akar. Caranya gimana? Nih, ada kata kuncinya. Jadikan bentuk perkalian yang salah satunya bisa, bisa diakar. Ya, perhatikan. Ada akar 50, berarti kamu harus mencari salah satunya menjadi bentuk perkalian yang bisa diakar. Yang bisa diakar angkanya itu tuh yang pangkat 2 pangkat 2. Nah, berarti akar 50 itu kalian bisa membuat 25 kali 2. Nah, akar 25 kan kalian udah bisa nih akar 25. Berapa akar 25? 5. Terus akar 2 nggak ada kan? Berarti ditulis akar 2. Jadi hasilnya 5 akar 2. Jelas ya? Terus akar 27. Kita cari nih perkaliannya akar 27. Ternyata 9 kali 3. Nah, angka 9 kan bisa diakar nih. Akar 9 akarnya adalah 3. Ya. Nah, terus akar 3 nggak ada. Ya udah, berarti hasilnya adalah 3 akar 3. Oke, bisa dilanjut. Sifat-sifat bilangan bentuk akar. Apa aja sifat-sifatnya? Oh, yang pertama sifat perkalian. Kalau ada akar B akar A dikali akar B, berarti akar AB. Kalau pembagiannya akar A dibagi akar B, ya berarti akar A per B. Gitu ya, gampang. Terus kalau sifat penjumlahan pengurangan, oh ini lihat nih, yang terpenting adalah apanya yo? Ini terpenting adalah akarnya sama. Ibu buletin. Nah ini, yang penting adalah akarnya sama. Kalau akarnya sama, kita bisa menjumlahkan A dan B-nya. Kalau akarnya sama, kita bisa mengurangkan A dan B-nya. Jelas ya? Lanjut. Perkalian dan pembagian kalau koefisiennya 1. Perhatikan. A akar B dikali C akar D. Berarti tinggal dikalikan aja. A kali C. Terus akarnya dikali juga. Akar B dikali akar D. Semuanya serba dikali. Bagaimana dengan pembagiannya? Sama aja. Berarti A akar B per C akar D. Berarti A per C akar B per D. Sama aja ya. Sekarang perkalian pada bentuk akar nih. Kalau ada akar A ditambah akar B dikali akar A dikurang akar B, berarti hasilnya nggak usah capek-capek ngitung, tinggal aja A dikurang B. Kalau misalnya dibikin kuadrat, A min B akar A dikurang akar B dikuadratin, berarti A plus minus, kita nggak tahu nih plus minusnya apa. Kemudian 2 bisa plus bisa minus gitu ya. 2 harus ada angka 2-nya. Kemudian akar A dikalikan akar B ditambah B. Gitu ya. Biar lebih jelas kita masuk ke contoh ya. Hasil dari akar 8 ditambah akar 50 dikurangin akar 5 akar 2. Nah, kita sederhanakan dulu nih. Akar 8. Yuk. Akar 8 berapa? 4 kali 2. Ibu titik ya. Ya, ngerti kan kalau titik itu sama juga dengan kali. Akar 50 25 kali 2 gitu ya. Dikurangin 5 akar 2. 4. Akar 4 bisa dikeluarin ya. Berapa akar 4? 2. Jadi 2 akar 2. Akar 25 adalah 5 akar 2. Dikurangin 5 akar 2. Oke. Nah, ini tadi menurut sifat penjumlahan dan pengurangan, berarti harus apa ini? Akarnya harus sama. Akar 2, akar 2, akar 2. Semuanya sudah sama, berarti kita tinggal menghitung 2 ditambah 5 dikurang 5. Buka kurung akar 2. Hasil akhir adalah 2 ditambah 5 7 dikurangi 5 hasilnya 2 akar
2 gitu. Ngerti ya? Lanjut, kalau hasil dari akar 200 dibagi 5 ya. Oke, 200 dibagi 5 kita jadikan satu akarnya. Hasilnya adalah akar 40 ya. Oke, 40 baru kita sederhanakan. 40 itu 4 kali 10. Oke, akar 4 bisa disederhanakan ya. Akar 4 adalah 2 akar 10. Akar 10 nggak ada nilainya ya. Nah gitu, ngerti sampai sini ya. Oke, ibu lanjutkan. Bagaimana hasil dari 3 akar 2 dikali 8 akar 5 dibagi 4 akar 2 ya. Kalau perkalian ada pembagian berarti yang dikerjakan dari sebelah kiri ya. Oke, ini semuanya berbeda, berarti ini A, B, ini C, D, E, F. Nah, udah kalikan semuanya ini. Kalikan semuanya, kali terus bagi habis itu. Oke. Oke, sekarang kita kerjain dulu 3 kali 8 bagi 4. Gini. 3 kali 8 dibagi 4. Nah, yang koefisien semuanya. Baru yang akar sekarang. Akarnya berarti 2 dikali 5 dikali 2 gitu ya. Ini dibagi nih. Nah, ini dibagi. Nah, oke. 3 kali 8 adalah 24. 24 dibagi 4 adalah 6. Nah, sekarang yang ini, yang akar. 2 kali 5 10. 10 dibagi 2 adalah 5. Jadi hasil akhirnya adalah 6 akar 5. Lanjut. Nah, tadi nih menurut sebelumnya nih, hasil dari akar 5 plus akar 2 dikali lagi akar 5 dikurang akar 2. Tadi gimana? Ini A, ini B, ini A, ini B, ini min. Nah, ini hasilnya apa tadi? Ya, nggak usah capek-capek ngitung hasilnya gimana tadi. Berarti A dikurang B gitu ya. Berarti ini 5 dikurang 5 dikurang 2. Hasilnya adalah 3 gitu. Ngerti ya sampai sini ya? Sekarang ini soal kalian kerjakan latihan di buku kalian dan kerjakan dengan baik. Nanti hasilnya kirim di e-learning ya. Terima kasih. Assalamualaikum.